Selamat pagi, sahabat D5 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan luar biasa menyapa kita, seperti yang tertulis dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-11, ayat yang 19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan memberikan mereka hati yang taat. Sahabat D5 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang begitu indah ini berangkat dari kisah dan keadaan yang sulit yang menerpa umat Tuhan pada saat itu. Mereka berada dalam pembuangan, mereka kehilangan jati diri, mereka mengalami kemerosotan iman karena umat Tuhan pada saat itu tercerai-berai. Identitas keagamaan mereka mulai hilang. Dalam situasi yang begitu berat, dalam situasi yang begitu sulit, Tuhan datang menyapa mereka dengan indah. Firman Tuhan berbicara kepada mereka, dan mungkin kepada kita juga. Seperti umat Tuhan pada saat itu, kita menghadapi masalah yang silih berganti, yang menerpa kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita lelah, dan bahkan ingin menyerah dan kalah dengan keadaan hidup kita. Terlebih di tahun baru ini, sebelum kita memasuki tahun 2023 ini, kita sudah banyak mendengar bahwa tahun 2023 kita akan mengalami krisis demi krisis yang akan menerpa kita, yang menghantar kita kepada rasa takut untuk menjalani kehidupan di tahun ini. Tapi dengan janji keselamatan yang indah daripada firman Tuhan, rancangan yang terbaik yang sudah akan dilakukan oleh Tuhan, bahwa Tuhan memberikan hati yang lain. Tuhan ingin mengubah kehidupan umat pada saat itu, supaya hati mereka tidak lagi terikat kepada hal-hal duniawi. Terkadang penderitaan itu lahir dari keinginan hati. Kehidupan kita yang sulit, masalah yang menerpa kita, terkadang itu muncul dari keinginan hati kita yang hanya terikat kepada hal-hal keinginan-keinginan duniawi saja. Dan pada akhirnya, ketika kita tidak memiliki apa yang kita impikan, ketika kita tidak sampai kepada apa yang kita cita-citakan, ketika kita tidak dihantar kepada apa yang kita harapkan, kekecewaan, sakit hati, kebencian, kegelisahan menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Biarkan Tuhan menuntunmu, membawamu, mengajakmu, membentuk engkau sesuai dengan hati Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan. Bila pada firman ini Tuhan menubuatkan Dia ingin memberikan hati yang lain, maka firman ini ingin mengajak kita, lepaskan keinginan-keinginan duniawi, sematkan keinginan-keinginan surgawi. Biarkan hatimu dipenuhi oleh firman Tuhan, rencana Tuhan, suara Tuhan, sehingga kita berjalan ke dalam kehidupan yang lebih baik. Ketika roh Tuhan ada di dalam kita, ketika Tuhan bekerja melalui hidup kita, kita diajak untuk mampu melawan, menghadang, menjauhkan kehidupan kita dari tuntunan roh-roh kegelapan dan roh-roh kejahatan. Mengapa? Karena ketika kita sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebenarnya kita sudah milik Allah sesungguhnya. Maka biarlah roh Tuhan bekerja di dalam hati dan kehidupanmu, sehingga kita diperbaharui setiap saat. Maka segala rencana Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan, akan menjadi bagian dari kehidupan kita, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat menikmati rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Shalom, amin.